Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru. Eh, Sebelumnya Pak Guru mohon maaf kemarin salah jadwal sehingga sedikit miskomunikasi ya. Pak Guru hari Rabu itu adalah PJOK. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi Pak Guru anggap masuk lah ya. Oke. Anak sekalian, ingat sudah siap dengan pelajaran hari ini ya. Oke, sudah doa semua? Oke, sudah sarapan semua tentunya ya. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kalian semua bisa hadir di pembelajaran jarak jauh ini dan bisa mengikuti pembelajaran yang Pak Guru berikan ya. Pada kesempatan ini kita belajar bidang studi matematika. Nah, pelajaran yang kalian senang tentunya ya. Ini pelajaran yang mudah. Kenapa Pak Guru katakan mudah? Ya, karena angkanya hanya ada 10. Kok bisa Pak Guru 10? Ayo. Ya, 10 karena dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 10 angka aja kan? Oh, 11 Bu, Pak bagaimana? 12, 100, oh, lebih dari itu. Iya, karena kan kalau 100 kan berarti 1 dengan nolnya 2 ya. Nah, mau 96 berarti ada angka 9 dan angka 6. Nah, makanya angka dipakai adalah dari 0 sampai 9. Gitu ya? Iya. Oke. Pada kesempatan ini kita belajar tentang apa ya? Oke, pecahan. Iya, tentang pecahan. Mungkin kalian kelas 4 sudah sedikit banyak sudah belajar tentang pecahan, ya kan? Sama Ibu siapa? Sama Ibu Suryani ya. Iya. Kalian belajar tentang pecahan ya. Bagaimana sih cara kita mengerjakan suatu pecahan atau kita mengenal ada berapa macam sih pecahan-pecahan itu? Ya, bentuknya bagaimana sih? Nah, mungkin kalian sudah tahu waktu pelajaran keempat sudah diberikan ya kan? Oke. Inilah bentuk-bentuk pecahan. Mungkin ada dari kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk pecahan? Pecahan apa saja? Iya, pinter. Pertama, pecahan biasa. Biasa-biasa saja pecahannya. Nah, gitu ya. Oke, pecahan biasa. Terus apa lagi? Iya, pinter. Sudah mulai terbuka. Ada pecahan campuran. Pinter. Apalagi ya kira-kira? Coba dipikir, diingat. Yang pakai koma-koma apa itu? Iya, pinter. Pecahan desimal. Satu lagi. Apa? Apa? Pinter. Pecahan persen atau persen saja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pecahan. Tapi kita pada saat hari ini tidak belajar seluruhnya. Ya, kita nanti akan belajar tentang mungkin pecahan biasa dulu, mengenal, terus nanti baru operasi hitungnya ya. Operasi itu pun dimulai dari yang paling mudah dulu ya. Karena Pak Guru yakin kalian di kelas 4 udah belajar ini ya. Nah, kelas 5 tinggal pengembangannya saja. Oke. Ini adalah contoh pecahan campuran. Oh, tadi kalau pecahan biasa udah tahu ya, pecahan biasa. Biasa saja berarti misalnya 2/5. Nah, itu pecahan biasa, ya kan? Nah, kalau pecahan campuran tuh contohnya berapa? 25/9. Nah, itu. 3/4/7. Itu namanya campuran. Nah, kalau yang Pak Guru lihatkan di sini, ini, mohon maaf Pak Guru salah tadi, ini adalah operasi hitungnya ada ya. Nah, 2 tambah 5/9. Ini operasi hitungnya ya, ada operasi hitungnya. Tapi yang masuk pecahan biasa itu adalah di 2/5/9. Ya, ini bilangan bulatnya, ini pecahan biasanya. Campur kan? Nah, itu namanya campuran. Mungkin juga nanti persen. 3% tambah 5/9. 3,4 tambah 5/4. Dan seterusnya nanti. Ya, itu namanya campuran. Ya. Oke, kita next berikutnya. Jadi, bahwa pecahan sederhana dapat dikatakan
adalah pecahan yang sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, ada pembilang, ada penyebut. Kalau yang bawah itu namanya apa? Misalnya Pak Guru kasih contoh 1/2. 2 itu apa namanya? Pembilang atau penyebut? Iya, pinter. Penyebut. Berarti kalau di bawahnya penyebut berarti yang atasnya adalah pembilang. Pinter semua, ingat ya. Jadi pembilang di atas, penyebut di bawah. 1/6. Berarti satunya pembilang, 6-nya penyebut. Oke, pinter. Nah, ini Pak Guru ambilkan satu contoh ya. Pembilangnya ini ada diagram, misalnya anggap aja ini buah, ya buah. Terus kita buah ini kita mau bagi berapa? Ini bagi 4, ya. Kalau kita tarik ini 1, 2, berarti dapat bagian 1, 2, 3, 4. Nah, jadi harus bagi rata. Nih, nah, sehingga nanti dapat dikatakan 1/4. Berarti satu bilangan pembilangnya ini yang diarsir ini 1, yang 4 ini dari mana? Dari keseluruhan ini. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini tidak kelihatan ya potongannya ya. Ini paham ya? Oke. Jadi yang diarsir adalah pembilangnya, yang tidak diarsir adalah penyebutnya. Ini kalau kita tarik garis sini, ini lurus lagi sini. Nah, kalian bisa contoh, bisa tulis mungkin buat lingkaran baru bagi 4. Jadi satu garis lurus ini seret ya, satunya gini garis lurus ini. Jadi ada 4 bagian. Satu bagian diarsir itu adalah pembilangnya. Oke. Oke, kita lanjut. Contoh pecahan biasa. Nah, ini contoh pecahan biasa. Ini anggap aja kita ibaratkan buah-buahan saja ya. Iya, boleh buah semangka yang pokoknya yang bulat-bulat lah, ya. Yang terus kita bisa belah. Nah, ya. Jangan bisa dibelah. Ya kan? Jangan nanti makan kelengkeng dibelah, susah nanti belah kelengkeng. Ada bijinya ya. Semangka lah yang umum ya, yang mudah kita semangka, apel, jeruk. Nah, gitu ya. Oke. Ini satu bagian ada 2. Jadi namanya 1/2. Jadi satu bagian buah, 1 ini kita bagi seret belah 2. Atau dari sini juga boleh, seret belah 2. Gitu ya. Jadi ada 2 bagian. Jadi satu kita arsir, boleh di sebelah sini juga boleh, di sini juga boleh. Kalau kita bagi belahnya begini berarti atas juga boleh diarsir, satunya dosa. Jadi satu diarsir dari 2 bagian ini. Namanya 1/2. Oke? Oke, yang berikutnya yang bawah. Nih. Nah, ini ada buah, ada 3 orang misalnya kalian. Bagaimana cara belahnya? Ya belah aja, bagi 3 rata. Setengah, sini juga. Kira-kira bagi rata ya. Nah, kalian arsir 1. 1 adalah apa tadi yang di atas namanya? Iya, pembilang. Pembilang. Jadi ada 1 bagian dari yang diarsir dari 3 bagian dari 1 buah ini. Ya, jadi 1. Ini satunya. 3 dari mana? Keseluruhannya. 1, 2, 3. Ya. Oke, berikutnya sama. Nah, kita anggap aja kita punya buah semangka tadi itu. Kita bagi 4. 1, 2. Terpotong ada 4 bagian ya? Iya. Di satu buah ini ada 4 bagian. Nah, 4 bagian adalah penyebutnya. 1, 2, 3, 4. Maka satu yang diakhirin adalah pembilangnya. Oke. Berikutnya. Misalnya 3/4. Bagaimana 3/4, Pak? Berarti dari 4 itu, dari 4 bagian, 3 yang terarsir. Ya, boleh dari sini arsir 1, 2, 3. Dari mana saja? 1, 2, 3. Atau dari mana? 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, ini mudah saja ini. Ya, karena ini pelajaran kelas 4. Pak Guru hanya mengingatkan saja. Ini sudah pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Jadi kalian harus ingat terus itu, jangan dilupakan pelajaran yang kelas bawah kemarin waktu kelas 4 ya. Oke. Sekarang adalah penjumlahan. Kembali kita menggunakan operasi hitung namanya penjumlahan. Jadi operasi hitung ada berapa? Pinter. Ada 4.
Apa saja itu? Iya, penjumlahan, pengurangan, pinter. Iya, perkalian, satunya pinter. Pembagian. Nah, kita sekarang untuk belajar yang awal adalah penjumlahan dulu. Nah, bagaimana sih cara menjumlah pecahan? Ya, pecahan biasa tentu dulu ya, yang kita anggap paling mudah dulu. Nah, ini contoh misalnya 2/5. Ya. Terus ditambah apa? 1/5. Nah, ini jumlah kita menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut sama. Ini tadi penyebutnya sama ini. 5, ini 5. Beda nanti kita saat mengerjakan yang penyebut tidak sama. Nah, ini yang mudah dulu. Yang penyebutnya sama. Penyebutnya berapa? 5. Ini 5. Nah, kalau sudah sama-sama 5, paling paling gampang tuh. Kalau sudah sama penyebutnya, yang kita jumlahkan hanyalah iya, pembilangnya saja. Penyebutnya Pak, nggak usah dijumlah. Nggak usah dijumlah penyebutnya. Ya, berarti sama dengan berapa tuh? Ya, langsung aja dulu bawahnya loh. Biar mudah. Berarti jangan lupa itu, penyebutnya nggak usah dijumlah. Yang dijumlah adalah pembilangnya saja. Nih. Berarti penyebutnya tetap berapa? 5 ya. Nah, 5 berarti 2 tambah 1, 3. Berarti tengah 3/5. Nah, gampang sekali ya. Nanti di rumah cara latihannya buat sendiri aja angka-angkanya. Buat sendiri aja berapa maunya. Tapi yang penyebutnya sama. Yang penyebutnya sama. Tapi angkanya nggak usah terlalu besar, yang kecil-kecil saja. Ya, usahakan angka-angkanya pembilang ini lebih kecil dari penyebutnya. Kalau buat angka, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya, buat angka sendiri nanti misalnya 4/5. Nah, kan pembilangnya kan kecil dari penyebutnya. Ditambah misalnya 3/7. Boleh. Buat sendiri aja angkanya. 2/5 tambah 3/5 sama-sama 5. Ya. Ya, penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Angkanya berapa saja. Berarti nanti angkanya otomatis di bawah angka 5. 2/5 tambah 3/5 misalnya. 1/5 tambah 4/5 misalnya. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh lainnya. Ya. Nah, 3/7 tambah 2/7. Dikasih lagi berarti 7-nya jangan dijumlah. Kan sudah sama, maka yang dijumlah adalah pembilangnya. 3 tambah 2. Berapa? 5. Berarti hasilnya adalah 5/7. Oke, paham ya sampai di sini ya? Mudah saja ini, ya kan? Jadi kalau sudah penyebutnya sama, yang dijumlah, ya kan? Hanya pembilangnya. Oke? Oke, pinter lah. Masa Pak Guru nggak pinter? Mas pinter ya. Nah, walaupun kita belajar jarak jauh dari rumah. Kalian hanya nonton, mendengarkan penjelasan Pak Guru. Insya Allah, kalau kalian serius mendengarkannya, memahaminya akan bisa. Oke, kita lanjut. Contoh kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut beda atau tidak sama. Nah, tadi sama ya, kalau sama gampang ya. Kita lagi hanya menjumlahkan pembilang saja. Penyebutnya nggak usah dijumlah, tetap. Nah, sekarang yang tidak sama bagaimana? Ambil contoh, misalnya masih sama 2/3 ditambah 1/5. Sama dengan. Nah, bagaimana caranya nih? Mungkin ada yang sudah bisa ya? Ada enggak? Berapa hasilnya? Ya, mungkin ada yang sudah bisa 13/15. Ih, di mana itu Pak? Yang sudah bisa tentu kemarin-kemarin belajar pasti, ya kan? Nah, mungkin waktu kelas 4 udah bisa itu, enggak lupa gitu ya. Oke. Sekarang kita caranya. Nah,
Penyebutnya 2/3 ditambah 1/5 sama 13/5 dari mana? Kita samakan dulu nih. Penyebut yang berbeda ini. 3 dan 5. Supaya sama bagaimana? Maka kita cari FPB-nya atau apa KPK-nya, atau bisa juga kalian menggunakan kelipatan. Lihat ya, kelipatan. Misalnya 3 lipat lagi 3 berapa? 6, 9, 12, 15. Berapa lagi? 18, 21 dan seterusnya, ya. Nah, yang 5 gimana? 5, 10, 15, 20 gitu ya. Nah, maka yang sama itu yang mana? Yang pertama kali sama adalah 15, ya kan? 3, 6, 9, 12, 15. 5, 10, 15. 15 sama ya? Nah, berarti kita tulis 15. Ya? Bisa? Oke, jadi kalau tidak sama, samakan dulu. Ya, jadi 15. Sudah ketemu di sini? Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, hasilnya sudah kalau ketemu sudah penyebutnya 15, maka 15 ini kita kalikan 3. Apa? Kita bagi 3. Berapa? 15 bagi 3 dapat 5. Nah, harus tahu tuh. Ya. Nah, 5 kalikan 2. 5 kali 2, 10. Maka 2/3 itu sebenarnya 10/15. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, tambah. Sekarang kita ubah, yang kita ubah adalah 1/5-nya. Berarti sama tadi itu berapa? KPK-nya adalah 15. Ya, 15. Jadi di bawah juga kalian tulis nanti 15. Titik-titik per 15 gitu ya. Nah, kan sudah sama. Berarti sama cara mengerjakan waktu 2/3 nih. Berarti 15, ini 15 bagi 5 berapa? 3. 3 kita kalikan 1. 3 kali 1 berapa? Oke, 3. Berarti 3/15. Sudah? Ini sudah sama penyebutnya. Ya, sudah sama penyebutnya, berarti kembali ke pelajaran awal tadi. Kalau sudah sama penyebutnya, yang kita jumlahkan adalah pembilangan saja. Penyebutnya tetap. Berarti hasilnya adalah sama dengan 10 tambah 3, 13, 15 tetap per 15. Gampang ya? Iya. Susah, Pak. Wah. Iya, pahami. Pelan-pelan. Pak Guru ulang lagi sekali lagi. Pak Guru ulang sekali lagi. Oke. 3 dan 5. Tidak sama ya? Jadi supaya sama bagaimana, Pak? Berarti kita cari KPK-nya. Atau kita menggunakan kelipatan. Oke. Nanti kalau kalian angka yang kecil-kecil menggunakan kelipatan mungkin gampang masih. Tapi nanti kalau angkanya yang besar-besar menggunakan kelipatan, wow, repot. Ya, harus menggunakan KPK. Buat pohon faktor itu loh. Nah, pernah buat pohon faktor kan? Nah, baru kita kalikan nanti, kita buat pohon faktor, baru faktorisasinya, ya kan? Nah, di situ baru kita cari KPK-nya. Ya, cari yang sama, ya kan? Oke, paham ya? Oke, jadi samakan dulu 3 dan 5. Atau kita menggunakan kelipatan bisa juga. Nah, tapi usahakan nanti kalau kita menggunakan kelipatan, angka-angka besar jangan kelipatan, nanti ngitungnya banyak. Yang lipatnya repot nanti. Ya, digunakan KPK saja. Ya, oke, karena sama-sama dia bilangan prima. Ingat lagi, karena ini bilang prima, 3, 5 itu bilang prima. Maka boleh kita kalikan langsung 3 kali 5. Tapi ingat, tidak mesti harus dikalikan ya. Lihat bilangannya juga. Karena ini sama-sama prima, maka kita kalikan saja. Ingat catatannya. Apabila sama-sama prima, maka langsung kita kalikan. Nah, biar mudahnya, cara cepatnya. Ya. Bagaimana Pak? 1 prima, 1 tidak? Kalau 1 prima, 1 tidak, jangan langsung dikali, salah juga nanti. Ya, tetap kita gunakan kelipatan atau KPK-nya. Ya, nanti kalau kalian langsung kalikan nanti jumlahnya beda, nanti hasilnya beda. Ya, yang boleh kita kalikan hanya apabila
Dua-duanya bilangan prima. Ingat bilangan prima ya? Harus belajar lagi tuh, maksudnya data bilangan prima. Oke, paham ya? Kalau dia sama bilangan prima, maka kita kalikan. Ya. Nah, ini cari KPK-nya. Ketemu 15, sudah? 15 dibagi 3, dapat 5. 5 tadi kita kalikan 2. Hasilnya 10. Oke, berarti 2/3 itu sebenarnya 10/15. Berikutnya adalah yang 1/5 ini. Karena tadi KPK-nya 15, maka 15 bagi 5 dapat 3. 3 dikali 1, dikali pembilang dapatnya 3. Kita tulis 3, berarti 1/5 itu sebenarnya 3/15. Nah, berarti sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlah. 10 tambah 3, 13. 15 tetap 15. Jangan 15 tambah 15, 30, nanti tidak habis ya. Nah, oke ya. Ketemulah 13/15. Paham ya? Oke. Aku ingatkan lagi cara cepatnya kalau ini, kalau dia sama-sama bilang prima, bisa dikalikan. Ya. Oke. Kita next. Nah, itu cara menjawab yang tadi itu sama maksudnya, 2/3 tadi ya. Dan ini cara satu tadi itu ya, tanggap cara satu lah. Nah, ini langkah kedua, cara kedua. Nah, ini Pak Guru ambil dari jawaban, karena ini belajar, sama-sama belajar, dari jawaban Ibu Leni. Nah, bisa juga caranya seperti ini. Nah, 2/3, 1/5. Nah, berarti 2 dikali 5. Itu menjadi pembilangan apa? Ya, 2/5 itu jadi angka yang untuk 2/3-nya, 3/1 untuk yang bilang keduanya. Nah, ini. Yang pertama itu, ini 2 kali 5, 10. Berarti 10 sini ya. Nah, dapatnya 10 dari 2 kali 5. Yang ini ditambah, karena operasi itu kan tambah nih. Ya. Maka 3 kali 1, 3. 3 kali 5, 15. Nah, itu mungkin cara keduanya ya. Nah, Pak Guru belum mencoba kalau dia menggunakan nanti satu bilangan prima, satu bilangan bukan prima gitu ya. Oke ya? Oke, yang jelas kita pakai cara pertama sudah insya Allah betul. Kalau ini ya boleh juga mungkin yang kalau memang sama-sama bukan bilangan sama-sama bilangan prima, ya. Oke, ini kan 3 dan 5 kan sama-sama bilang prima. Boleh seperti ini. Ya. Oke. Iya, 10 tambah 3 tadi sama 13/15. Nah, kita latihan soal. Nah, kalau matematika harus sering latihan soal, ya. Oke. Apa sih soalnya? Mudah-mudah aja nih angka-angkanya. Nih, 1, 2/9 tambah 4/9. Sudah sama kan penyebutnya kan? Nah, tadi bagaimana caranya udah? 2/7 tambah 5/7. Ingat tadi caranya ya? Oke. Yang ketiga, 4/5 tambah 2/3. Nah, ini tidak sama ya? Maka kalian samakan dulu. Oke. 3/7 tambah 2/4. Nah, tidak sama lagi. 7 dan 4. Jadi harus disamakan lagi. Caranya bagaimana ya? Tadi itu, ya, cari KPK-nya, ya. Terus kita bagi dengan 7 kalikan dengan 3. Berikut juga sama. Sama KPK berapa tadi itu? Kita bagi 4, kita kali 2. Ya. Oke. 5/9 tambah 3/5. Tidak sama juga, berarti kalian cari KPK-nya. 9 dan 5 itu berapa? Oke. Paham semua sampai di sini? Ya, mungkin ini dulu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan latihan itu kalian tulis, ya, ditulis. Terus cara mengerjakannya bagaimana, nanti difoto. Ya, kirimnya boleh hari ini juga boleh, ya. Kirimnya boleh sore-sore saja, ya. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian sukses bisa mengerjakan, ya, sehat semua tentu. Dan demikian pertemuan kita pada hari ini bidang studi matematika. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.